Masya. Gak mau ada dua gangguan ya. Adanya Masya dan juga Hilda itu bakal repot banget sama seperti di season berapa ya. Yang sering banget tuh Masya, Hilda sering banget dibuka ketika memang metanya ke arah Link. Mungkin ke arah Beatrix kali ya marksman-nya ya. Arahnya ke arah Beatrix atau Cloud bahkan. Kalau Cloud di awal ya lawan Moskov dia sama-sama scaling lah. Dia sama-sama farming dulu gitu kan di awal. Jadi sama-sama nggak bisa galak. Tapi kalau ditanya menang mana, Moskov tetap menang. Karena dia pakai Inspire rata-rata. Spellnya itu mendukung dia untuk menang. Ada efek stun juga kalau memang dari Spear of Destruction-nya kena. Sementara untuk Hilda nih, kalau misalkan seandainya bosku ambil Cloud atau hero asuransi lainnya, Hildanya bakal bingung. Ini mau fokus ke Link atau fokus ke Gold Lane? Dan Martis, wah ini invasi galak nih artinya nih dari Onyx. Mereka bakal main cepet sih kalau ngeliat kayak gini ya. Ganggu dari awal, bikin Martisnya jadi dulu dengan ya jungle-jungle yang pastinya diganggu nantinya. Dan untuk counter mereka udah ready dengan adanya Call Altar. Dan untuk damage ada Moskov sebagai asuransi di sisi late game-nya juga. Untuk Boss Q, ya tadi pilihan gold lane-nya sekarang udah mulai tipis antara Melissa dan juga tadi kata Lim Coach lo ada Cloud ya. Cloud, Beatrix. Antara dua itu Beatrix udah nggak bisa mereka pakai di game sebelumnya. Yep. Melissa. Melissa ya ada go away lah. Go away lumayan safety ya. Dikejar-kejar Hilda dia bisa pakai go away defensif yang lumayan aman. Satu lagi experience tumbal sih harus ini. Tumbal mati terus dan ya Uranus itu cocok banget jadi tumbal sih. Dia bisa cut wave-nya juga. Namun jawabannya apa nih? Onyx kayaknya belum punya experience harusnya. Jawaban untuk Uranus. Biasanya Bennett gak sih? Benedetta boleh sih ya. Untuk sama-sama menyeimbangkan dari segi cutting wave minionsnya terutama untuk area early game. Damage-nya juga bisa masuk nanti ke arah seorang Melissa. Atau bahkan untuk ngincer ke arah Lilia-nya nge-trigger Black Shoes ataupun nanti spells yang dibawa oleh Lilia itu sendiri. Atau kalau mau match up galak, Dirot gak sih? Boleh, Jadi boleh. menangin damage-nya gitu kan. Ya, Dirot juga masih kebuka sih sebenarnya. Cuman ya itu, late game-nya bakal cukup follow up sih kalau kita ngomongin ke sisi Direct. Cuma kalau mau main cepat, pilihan yang tepat juga ketika nggak bawa Direct dan Grok XP ya seharusnya. Atau Hildanya mau digeser? Harusnya Grok XP ya. Karena ya itu manfaatin Hildanya buat apa? Buat harassling gitu loh. Ya, bener -bener. Jadi nggak rugi banget pick Hildanya. Tapi ya bisa aja sebenarnya kalau memang Groknya mau di roamer. Di patch sekarang semua hero itu berpotensi untuk dipindah-pindahin dan segala macamnya. Dengan emblem yang sudah revamp juga membantu banget nih. Kalau memang hero-nya tuh main dibikin fleksibel. Ya fleksibel banget, tapi kita bakal lihat juga dengan 10 hero yang sudah diamankan untuk game yang kedua. Apakah dari tim Boskio bisa mengamankan game kita kali ini atau Onyx Prodigy yang akan membalaskan dendam mereka dari game yang pertama? Ya untuk pressure early mungkin ya jelas Onyx lah ya. Hilda yang akan masuk-masuk terus nemenin King Gugun jungle seharusnya. Tapi hati-hati kalau seandainya nanti ada Rinsia yang cepat clear wave limit-nya, dia bisa langsung invasi dan bisa langsung ngebantu. So, kita akan masuk ke dalam game kita yang kedua. Antara Onyx Prodigy yang akan berhadapan dengan Boskyu. 1 poin diungguli oleh Boskyu. Yap, ini dia untuk game yang kedua. Positioning dari masing-masing tim sudah terlihat. Dan Owen yang pastinya sudah akan siap memberikan gangguan kemanapun King Gugun pergi ya. Ini bakal di bodyguardin banget sih sama sosok Awan. Tapi Gum juga udah mulai menyadari adanya keberadaan dari dua pemain di bagian bawah. Wah, clearingnya ini cepat banget sih. Ini bakal repot untuk menjaga ke arah seorang King Gugun karena mau nggak mau Retribution harus dia trigger sekarang. Dan akhirnya nggak akan ada kontes ke sisi Little Wanderer. Ih bagus banget, idoknya mukulin ini dulu. Purple buff. Dibantuin ya. Jadi pas King Gugun selesai dari orange, dia langsung ke purple, langsung retri. Dahsyat banget nih, kombinasi yang bagus ya antara mereka berdua. Ya ini satu awareness yang luar biasa ngebuat akhirnya King Gugun bisa ngedapetin surprise, tapi flicker udah mulai dibuka dapur slot. Bisa di-secure secara langsung karena seorang Lutfi. Damage early dari seorang Rinze yang memang kali ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Bahkan Little Wanderer ternyata bisa di-secure oleh para pemain Boskyu. Buset, ini bukan flicker doang, sprint dari Owen juga kepake ya. Jadi lumayan banget lah nih di awal buat ngebait spell-spellnya. Di turtle pertama nggak ada flicker buat Grok dari Lutfi, itu jadi source yang lumayan mahal. Dan bukan hanya Lutfi, ternyata Carry juga udah buang flickernya. Wah, ini mahal banget harganya, tapi dari seorang Awan apakah ini akan menjadi satu bumerang ketika dia pergi terlalu jauh. Satu pertukaran terjadi karena sebenarnya Bunny Kitty juga di area atas sudah mulai dikasih pressure yang sama dengan adanya Boy yang melakukan rotasi satu trade yang cukup adil, bahkan bisa ngedapetin sampai setengah platingan gold di area top lane atau mungkin bisa dihabisin sih. Masih ada satu minions yang tersisa juga. Itu banyak banget goldnya loh, dan itu solo ya. Buat di bawah 2 menit. Yap, itu buat di sendiri, goldnya nggak sharing.
Maka dari itu ntar akhirnya dampaknya itu akan dirasakan yang pertama kali sama Bunny Kitty. Karena dia match up-nya. Nah kalau satu item yang kecil aja nih kayak kalah dari satu buah dagger aja atau dari sword itu lumayan berasa loh. Iya, dan gak cuma dia sih, menurutku dari Boy yang tadi dapetin satu eliminasi, dia bakal dapetin atribut yang lebih banyak juga ketika head to head dengan adanya seorang King Gugun. Sekarang bakal coba untuk diganggu lagi adanya seorang Gobs, mau gak mau dia yang harus mundur karena dengan adanya 3 pemain bakal terlalu sulit untuk menghadapi Onyx Prodigy. Turtle udah mulai hadir sekarang. Lutfi bersama seorang Boy belum terpantau untuk menuju ke area Turtle. Begitu juga untuk para pemain lainnya yang sekarang masih setia di area lainnya. Berbeda untuk Ghost Kill yang Bunny Kitty, dia lagi coba banget sih untuk cari pertukaran. Apakah ini akan di follow up oleh para pemain lainnya, di mana satu flicker dibalas dengan flicker tapi masih belum bisa menghindar dari adanya Divine Judgment. Bahkan Ghost Altar akhirnya terbuka ya di tangan seorang Cherry Killing Spree. Di tangan seorang Ghost bisa berhasil dapat eliminasi dan Owen lari sekejap mungkin dengan sebuah spray dari trigger dan Lutfi yang bisa secure ke arah Turtle. Itu udah tanggung sih, karena 2 XP lane Turtle-nya udah low, mungkin dari arah bottom lane dikejar lagi mungkin sama Ghost-nya. Terlalu jauh, untungnya masih bisa selamat. Dan mirroring yang lumayan bagus dari bosku, di bagian top lane akan di-press. Oh, ini dia, Idoknya udah mulai ready juga dan lihat damage yang segera masuk dengan adanya Tempest of Blade. Bisa kalian mendapatkan eliminasi dan benar saja Bunny Kitty yang bisa nge-secure hal tersebut. Untungnya Idok masih sempat ya untuk melakukan recall terlebih dahulu karena tadi Cherry hampir saja ngebuka satu informasi yang cukup mahal. Masalahnya nih Owen-nya dihindarin banget loh. Owen-nya nggak dapat momen buat gebukin King Gugun gitu loh. Dari segi emblem, mungkin kita ke arah groknya dulu nih. Ada Lethal Ignition dan emblem dasar Assassin. Yang dipakai penetrasi juga di talent pertama Rapture. Make sure damage-nya ini cukup dan Weapon Master yang sangat-sangat bersinergi dengan item build yang akan di-build sama groknya. Ya makanya nggak heran damage-nya besar banget ya sedari tadi untuk sisi groknya. Dan kita bakal melihat bagaimana seorang Ghost menghadapi Owen. Ini bakal jadi fight yang cukup lama. Ngelihat dua-duanya memang cukup tanky dari segi HP yang dimiliki. Tapi Rinsya sudah mengamankan satu Enchanted Talisman. Dengan adanya Lethal Ignition ini ketika dia bisa memberikan damage terus-menerus dengan DPS-nya dia, itu akan ada efek bakaran juga yang masuk ke siapapun yang terkena dari Angry Gloom dan juga Magic Shockwave-nya. Betul. Sebenarnya untuk Gobs ini dia dapetin 3 kill loh. Hati-hati ya, Uranus ini kalau snowballing itu susah banget dipanis nantinya. Capek banget ngejar-ngejar Uranus, apalagi dia pakai Purify yang susah banget dikasih sisi. Sementara dari Owen masih coba untuk mencari informasi dan mengganggu Karambitnya. Bisa nge-trigger Black Shoes, lumayan banget nih. Informasi yang lumayan penting diberikan kepada teman-teman Onyx. Iya lumayan, karena setelah ini Rinsya nggak punya escape mechanism yang bagus lagi. Flicker juga udah ke-trigger tadi, jadi masih butuh beberapa waktu untuk nantinya bisa menghindari dari damage-damage yang masuk sekarang. Onyx Prodigy sudah mulai melihat tadinya keberanian seorang Idok yang coba ditarik juga. Tapi sayangnya dari segi damage ini Owen belum terlalu mumpuni juga ya untuk memberikan tambahan damage output, physical damage-nya juga. Dan Turtle sudah mulai hadir sekarang. Siapa nih yang bisa ngedapetin untuk Turtle kita yang kedua? Buset dah, Owen di depan sih bener-bener ganggu banget ini. Hidoknya tuh sakit banget. Ya pokingan damage itu bener-bener terasa dan apakah Turtle bakal di kontes? Karena posisinya nggak bagus sebenarnya. Tapi lihat, satu perbedaan prioritas kali ini King Gugun yang bakal coba untuk mengincar, tapi sayangnya Tempest of Blade akan langsung dibuka. Sementara Turtle bisa diamankan oleh Onyx Prodigy, dipisah menjadi karena dua bagian. Sekarang Boy juga harus hilang, ini dia. Bahaya dari seorang Ghost yang 4 eliminasi total dan juga Idok berhasil melakukan karena seorang Owen. Rinsya masih coba berikan efek slow, bahkan satu flicker ke trigger juga dan masih akan dikejar lagi. Nggak mau terlalu jauh kali ini. Bisa makan pertukaran setidaknya di area bottom lane. Oke, ini efek dari Uranus yang snowballing ya. Dia akhirnya datang ke medan perang. Dia bisa nge-pressure banget, lihat dari segi item. Uranusnya ini udah jadi brute force. Wow, pilihan item yang sangat-sangat bagus. Dia tahu dia tajir gitu kan. Dia dapetin gold yang banyak. Brute force jadi item pertama. Bisa ngeboosting dari segi movement speed. Apalagi tipikal Uranus yang sering nge-spam. Ini bersinergi dengan efek spesial dari brute force yang bisa nambahin defense-nya lebih banyak. Iya sih, apalagi kalau kita ngelihat juga dari segi damage di sisi lain ya, Corrosion Sight untuk nambahin basic attack dari seorang Melisanya, ini akan berpengaruh nantinya karena ada efek slowing juga yang bisa diberikan ke arah para pemain dari Onyx Prodigy. Kalau ngeliat dari tim Onyx sebenarnya ini Golden Staff di tangan seorang D yang menjadi juga sangat mahal ya. Sama-sama memiliki kekayaan yang cukup besar karena tadi bandingan gold di awalnya yang berhasil diperoleh dan dia dapetin auto turret juga. Tempest of Blade ke arah seorang Cherry bisa dihindarkan tapi tidak untuk pedang-pedang yang tersisa. Untungnya masih ada Call Altar yang bisa di-trigger. Sekarang Gobs yang sudah mulai tertahan masih bisa melarikan dirinya. Pertukaran
dan inner turret. Dari seorang D. Attack speed yang begitu tinggi, Golden Staff menjadi item kunci untuk dapetin objektif yang mahal banget. Wah, dia udah siap sih seandainya memang dia ditempelin atau dia tumbang sekalipun dia udah siap nih kondisinya seperti ini. Bahkan bisa dibalikin mungkin Idok di bagian belakang yang coba untuk nge-follow. Masih ada Owen juga ngebuka informasi, flicker pun digunakan, ditarik langsung dengan Divine Judgment. D masih coba untuk selamat, masih bisa ke belakang lagi dan tempelin D. Akhirnya harus tumbang. Masih ada Owen di bagian belakang dan backup sudah mulai datang dari teman-teman Onyx. Ya, 3 pemain dari Onyx Prodigy akan langsung menuju ke area top lane kali ini. Tapi apakah mau coba dipaksakan melihat pergerakan dari Bosku yang kali ini begitu galaknya. Mencoba untuk kasih pressure yang sama karena Cherry dan juga Boy. Efek slowing yang bisa masuk dari seorang Rizia. Ini juga harus diwaspadai. Salah satu faktor pada akhirnya gak bisa selamat dari beberapa kejaran tersebut. Masalahnya ini pressure-nya ada di Bosku dan King Gugun terkena solo kill nampaknya dan Rinsia terpaksa menggunakan Black Shoes di bagian belakang. Black Shoes udah mulai ke-trigger, satu informasi yang mahal karena sekarang masih ada di area terdepan meskipun Lutfi bisa menukar juga dengan adanya satu auto threat di area mid lane. Digebuk langsung oleh seorang Owen, satu flicker masih dikejar. Ada di sana. Gak dibiarkan sama sekali, menjadi satu eliminasi yang cukup mahal. Bosku juga nggak bisa berbuat banyak ketika melihat Owen dengan movement speed seperti itu. Waduh, Onyx tiba-tiba langsung memegang kendali. Tempo yang dibuat, space dari D, bisa dapetin inner turret di bagian top lane dan turtle kembali di-secure oleh Onyx. Perfect turtle buat Onyx dan ini ngeboosting lagi dari segi goldnya. Lihat sudah mulai dipegang kendali oleh Onyx Prodigy. Meskipun dari segi eliminasi terlihat Bosku cukup mendominasi juga ya, 8 berbanding 3 eliminasi Idok. Sekarang dalam kondisi yang gak terlalu bagus, posisinya sudah mulai terpantau oleh adanya 4 pemain dari Onyx Prodigy. Begitu juga untuk seorang King Gugun yang lagi-lagi terkena damage yang cukup terasa. Cherry mau kemana? Demon Hunter Sword sudah diamankan oleh seorang D juga. Wah, ini sih D yang bakal menjadi satu ancaman terbesar sih. Attack speed udah ada, penetration udah ada juga. Siapapun yang ada di bagian depan bisa di meltdown. Bahkan untuk Lord yang bisa diamankan oleh Bosku nantinya ini bisa di meltdown juga. Masalahnya kan kalau Kaja narik, dia butuh follow up damage burst ya. Yep. Nah dari Bosku ini dia nggak punya burst yang dahsyat banget gitu loh. Ya mungkin dari Rinsia bisa lah, tapi kan sistemnya dari Lilia ini memang nggak sekuat itu burst damage-nya. Setuju. Apalagi Melissa juga bukan tipe marksman yang damage cepat, dia kan DPS juga gitu kan. Maka dari itu Kajanya tadi dia harus nungguin bahkan ada 2 pemain atau 3 pemain yang siap nge-follow, baru dia bisa buka Divine Judgment-nya. Ini jadinya agak sulit sih untuk tim Bosku ketika mereka mau coba melakukan inisiasi atau bahkan eksekusi yang maksimal. Sekarang Lutfi udah megang Blade of Despair juga. Ngeliat dari emblemnya tadi dia full ke arah damage banget. Dan ini yang akan menjadi satu turning back point juga sekarang. Gomsi sudah mulai tertahan lagi dan tertusuk dengan damage maksimal dari seorang Boy. Bahkan double kill ke arah seorang Rizia. Boy akan coba maksimalkan lagi kesempatan yang sudah dia peroleh untuk mendapatkan karena purple buff yang tersedia dari tim Bosku. Barir yang bagus banget ya dari Lutfi barusan. Gak bisa kabur kemana-mana dari Rinsia. Walaupun tadi dia kayaknya flickernya masih delay dikit ya. Makanya dia gak bisa flicker juga. Dan ini dia nih jawaban dari split push link. Yaitu Hilda, Owen yang diturunkan. Gak apa-apa. Romer bang. Jadi gak ada yang buka dong. Masih ada Lutfi, tenang. Lutfi bisa ngopen juga. Dan Boy kan dia Martis juga masih aman lah. Bisa ke defense juga. Mungkin untuk power clear memang Link akan lebih cepat, tapi sekalinya kena match up, bonyok itu Link. Nah itu dia masalahnya, untuk match up-nya ini agak susah juga. Tapi kita bakal lihat apakah akan ada kontestasi yang dilakukan ke arah pertukaran Lord-nya. Aduh, retribution bisa dilakukan dan satu flicker dari seorang Idok memulakan langsung ke arah Cherry. No more Cold Altar untuk beberapa detik ke depan, meskipun ya Cherry bisa langsung standby, tapi tidak untuk Cold Altar yang masih akan kita tunggu karena posisinya masih terlalu jauh juga. Sekarang Owen masuk dari belakang mengejar begitu jauh ke arah seorang Rizia kali ini, tapi malahan ada pertukaran yang masuk juga ke sisi Idok. Rizia tetap tumbang, tapi Owen bakal menjadi target berikutnya dengan adanya damage yang masuk dari area turret, dari area King Gugun juga. Bahkan Boy dapetin Lord-nya, mereka dari Onyx Prodigy bisa dapetin eliminasi yang begitu banyak. Bonnie Kitty juga harus tumbang dan sekarang landing jauhnya dipegang, namun sakit banget damage dari di hampir saja bisa dapetin kill lagi ke arah Gobs. Sementara untuk Lord yang muncul, bukan Lord yang enhance, masih ada di bagian top lane. Di bagian bottom lane akan coba dipotong dari King Gugun, namun hati-hati karena Owen yang spawn akan langsung pegang landing jauh. Ya, landing jauh sudah akan segera diamankan oleh seorang King Gugun juga sebenarnya dengan split push yang sudah terlihat di area bottom lane yang akan di follow up pastinya oleh seorang Owen yang memang bertugas
untuk mengurus laning jauhnya. Lordnya akan segera masuk dari area top lane. Apakah ini bisa dipaksakan dengan damage yang bisa masuk dari seorang D nantinya? Lihat memberikan efek slow tambahan juga Cherry mau nggak mau harus mundur. Madelsnya terlalu sakit untuk seorang Cherry yang nggak punya physical defensive terlalu banyak. Lordnya bahkan harusnya bisa ditumbangkan dengan cepat juga. Mengingat Buddy Kitty udah punya attack speed yang cukup mumpuni untuk bisa nge-harass ke area objektif besar. Oke, defense yang terbilang sukses dari teman-teman bosku. Mungkin ada satu inner turret yang harus direlakan ya di area bottom lane ini nggak bisa di defense lagi kalau menurut gua karena udah mulai berkumpul juga nih teman-teman Onyx Prodigy dari arah bottom lane ya. Linknya dibikin puasa buff, udah nggak bisa dapetin buff lagi, bahkan D-nya udah pegang 2 buff. Sementara kalau dari linknya King Gugun, mereka harus scaling lebih jauh lagi. Windtalker dan Berserker Fury baru jadi 2 item, itu nggak cukup sama sekali buat ngasih damage yang maksimal. Apalagi kalau di compare sama D, lihat 4 item. Demon Hunter Sword, Golden Staff, ada Corrosion juga yang bikin attack speednya udah pasti cukup. Dan Malefic Roar ini yang bakal bikin dia nggak bisa ditahan sama item defense, apalagi Uranusnya juga akan bocor. Ini beda gold sama Melisanya ya untuk seorang Randy, itu udah sampai ke arah 3.000 perbedaan goldnya. Dan itu rasanya bakal jauh banget ketika Malefic Roar sudah diamankan oleh sesosok dia juga. Wave Minion sudah mulai menuju dari area mid lane, tapi prioritas utama dari Onyx Prodigy masih untuk purple buff-nya ngebuat bosku sekarang nggak bisa nabung dari area manapun. Satu persatu monster jungle sudah mereka secure. Begitu juga untuk turret-turretnya hanya menyisakan 3 base turret saja di menit yang ke-13. Dan untuk Lord selanjutnya, ini bakal menjadi Lord yang cukup mahal. Kalau misalnya bisa disecure oleh Onyx Prodigy karena sudah ter-enhance. Ini hati-hati sama Lutpi loh. Dari damage-nya Lutpi ya, dia Blade of Despair, Heptasis, dan si Halberd. Rinsia bisa instan nih. Dan Rinsia kan nggak pakai Purify. Ya. Dan dari sepatunya juga bukan Talk Boots loh. Jadi efek dari wall charge-nya akan lama banget, durasi stun. Terus Power of Nature kayaknya bisa ditumbakin ini, kayak instant kill gitu ke arah Rinsia. Tapi ya apakah itu memang akan menjadi target? Namun ini strategi yang bagus banget nih dari Onyx nih. Ya dari Onyx mereka bakal coba untuk menjebak ke arah seorang Owen, tapi surprise langsung diberikan juga. Inisiasi pasti ke arah seorang Owen dan satu last hit bisa disakir oleh seorang King Gugun. Surprise dibalaskan dengan surprise yang lebih mengejutkan seharusnya karena full seluruh pemain dari Bosku sudah ready di sana untuk menghalangi pergerakan dari Owen-nya sekarang menuju ke area Lord-nya. Apakah ini bakal bisa dikontes juga oleh para pemain dari Bosku atau King Gugun bakal tetap fokus untuk mendapatkan satu inner turret dan boy dapetin ke arah Lord-nya. Idok akan terjebak sepertinya dengan satu last hit jadi pasang barrier gak bisa kemana-mana lagi dan kill up sudah. Bahkan masih ada follow up yang bisa masuk ke latar. Tempest Oblet juga menuju ke bagian belakangnya di dalam ancaman besar King Gugun. Bisa mendapatkan 3 eliminasi ke double kill dari seorang dibalaskan lagi eliminasinya. 3 harus hilang. Pertukaran yang cukup mahal. Gobs, Idok menjadi korban karena adanya frontliner. 2 yang hilang. Bosku, dia nggak bisa buka visionnya. Dia nggak bisa dapetin informasi. Tapi sisi baiknya King Gugun, purple buff-nya bisa dicuri nampaknya di mengambil purple buff yang lumayan mahal untuk King Gugun. Lordnya masih berdiri dan udah mengarah ke arah top lane. Oke, 3 lawan 3 sebenarnya ya. Tapi sebentar lagi akan ada yang respawn juga dan dia untuk instant replay-nya. Idoknya maju untuk ngasih space. Sementara posisi D terekspos langsung ditempel dengan Tempest of Blade. Sayangnya damage-nya nggak cukup. Mungkin kalau damage-nya cukup akan berbeda lagi ceritanya. Di sisi lain Lutpi-nya juga bisa di pick off dan Lord kali ini let's see defensif seperti apa yang dilakukan oleh bosku. Wah, dia sih ini benar-benar nggak ada yang bisa ngincer ke area belakangnya ya. Bahkan Tempest of Blade pun tadi kita lihat masih tidak cukup dengan item penetrasi yang justru sangat mendominasi untuk para pemain Onyx Prodigy-nya juga. Lord yang akan langsung masuk ke bagian dalam. King Gugun udah pegang satu si Halberd juga. Lordnya bisa di meltdown tapi tidak untuk 5 pemain lainnya dari Onyx Prodigy yang masih belum mau pulang. Nice defense. Bosku kembali bisa melakukan defense dan seperti ada split push dari King Gugun, digagalin cancel semua recall-nya. Masih ada Lutfi untuk yang bisa recall dan Boy yang coba untuk dikejar kali ini. Oke, masih coba dipaksakan di sisi lainnya. Kita mau lihat bagaimana dari seorang Owen terkena efek go away-nya juga. Ditarik. Owen sebenarnya nggak bisa pulang untuk sekarang. Masih harus menerima damage yang begitu besar dari ke atas. Menyelamatkan, membuang waktu untuk para pemain Bosku sehingga unstoppable bisa disegel. Di bakal lihat damage-nya. Tempest of the save the day. Tapi tetap bisa hilang di tangan seorang D. Double kill di tangan D. Menyisahkan 2 pemain dari Bosku. Mid-nya
mulai bisa untuk dikontrol lagi. Apakah timingnya cukup? Karena minionnya masih lumayan jauh sebetulnya. Mungkin minion tercepat akan hadir dari arah top lane. Masih ada Lilia, Rinsia, masih punya Black Shoes juga. Sebenarnya ditanya power clear-nya cukup atau enggak cukup. Namun Di nggak bakal bisa kasih dia clear secara free. Dia udah pegang satu rapid boot ya tadi untuk melengkapi pergerakan atau mobilitasnya Idok. Bersama seorang Rizky langsung ditambah begitu saja. Itu dia. Tempat Lutfi mendapatkan eliminasi pasti meskipun Badi kita sudah mulai kembali clearing wave cepat. Oh, sempat. Bersama seorang Golf juga dari Boy. Juga bisa memulangkan ke arah seorang Idoknya. Wow, masih bisa ditahan lagi kali ini 3 member sudah spawn dari teman-teman Bosku. Namun mid lane-nya best turret di arah mid lane udah gak bisa di defense lagi walaupun Mothers-nya udah kena. Bagus banget Tempest of Blade yang di counter dengan altar. Namun posisi dari Owen yang lumayan terexpose masih bisa selamat lagi dan Bosku masih bisa defense. Wah ini satu hal yang luar biasa banget dari Bosku sekarang. Tapi sayangnya Golf pergi terlalu jauh dari jangkauan yang ia miliki. Nggak ada follow up damage yang bisa masuk di momen tersebut. Lordnya sudah mulai hadir. Lord yang 30 detik lagi akan ter-evolve. Apakah bakal ditahan karena wave-nya? Sebenarnya dari Bosku sudah mulai masuk dari area bottom lane. Ya harus di-clear dulu, tapi sekalian jalan sih. Nggak ada masalah yang gimana-gimana banget. Ini Bosku harus sabar dulu, mereka nggak boleh buru-buru namun Owen-nya berhasil nge-trigger sprint dari Owen lumayan mahal dan Lord yang kali ini bisa di-fight oleh Bosku. Ya masih bisa di-fight, masih ada counter dan tarikan di bawah yang berhasil membuat Owen harus langsung pulang juga. Masih ada counter tapi dia menjadi sebuah informasi yang mahal meskipun Lord-nya masih bisa dikira oleh seorang Boy. Lihat, item yang langsung diamankan kali ini, Hasclaw di tangan seorang Di. Wah aku nggak tahu lagi cara nahan Di sih. Ya dia punya life steal yang kuat banget. Sementara efek crowd control yang dimiliki oleh Bosku itu depends on Kajak banget. Hanya Idok nih yang punya stun pasti. Maka dari itu ya kalau Idok bisa sampai ke arah D juga itu agak berat sebenarnya. Pakai konsil, pakai flicker dan belum tentu sampai juga. Apalagi ada cancellation dari Lutfi, belum lagi altar dari Cherry. Namun untuk wave minion yang sebenarnya nggak rapi-rapi banget nih dari Onyx. Karena Lordnya langsung spawn di timing yang kurang tepat. Akhirnya midnya akan jalan duluan, bawahnya nggak rapi. Tapi nggak masalah, Lordnya ini bisa di follow. 4 member dari Onyx, apakah cukup untuk ngejebolin base dari Bosku? Lordnya sepertinya masih bisa diruntuhkan dengan adanya attack dari seorang Bani City. Tapi hati-hati, damage dari seorang Di juga udah mulai siap menghantui dari jarak yang jauh. Owen masih dalam posisi yang nggak terlalu menguntungkan untuk mereka, tapi setidaknya clearing wave di area bottom lane sudah bisa dilakukan dan lagi-lagi untuk Lord kali ini bisa ditahan loh sama Bosku. Ya masih ada super minion, satu tugas lagi nih untuk teman-teman Bosku. Mungkin sebelumnya maju satu persatu, gak pernah berlima. Respon time-nya selalu ada nih dari teman-teman Bosku. Itu yang bikin mereka tuh kehilangan banget, fall off banget. Tapi dari segi item, Rinsia, menurut gue dia butuh banget Winter sih. Winter Transient atau Immortal, apapun itu defensive item. Dan untuk dari King Gugun, itemnya udah full. Ada si Halberd juga, yang ini harus hati-hati banget nih. Siapapun match up-nya nanti, itu bisa dibocorin. Kecuali Di kali ya, Di-nya belum pakai Wind of Nature loh. Dia bisa aja nanti ganti itemnya ke arah Wind of Nature ketika memang kena Tempest of Blade dari King Gugun. Nah kalau misalkan Wind of Nature bisa balikin keadaan, King Gugun hilang, itu landing jauh udah bakal bisa dikontrol langsung sama Onyx. Meski karena late game ini udah jadi game satu momen lagi nih. Siapa yang benar-benar bisa mendapatkan momen tersebut. Satu informasi yang didapatkan oleh seorang Lutfi tadi posisi dari linknya yang memang ada di area bottom lane ngebuat clearing wave cepat bisa dilakukan juga. Bosku punya tugas yang lebih banyak lagi karena 2 base turret mereka udah hilang. Jadi untuk support minionnya bakal lebih banyak dan akan dibantu juga para pemain Onyx tadi membawa wave minion mereka dari bagian bottom lane dan King Gugun bakal menjadi target utamanya sekarang. Dia udah mulai maju ke bagian depan tapi hati-hati di damage yang masuk dari seorang Rizky udah besar banget. Ke atas langsung dibuka dan tarikan di punches karena tadi satu target yang benar-benar on point. Ditambah lagi pertukaran karena satu pemain dari Bosku-nya belum bisa lakukan dengan adanya Immortal Cherry yang harus hilang double kill bisa di-secure. Owen pun dikejar kali ini di bagian line. Boy masih coba untuk selamat dengan Ausur Aura, masih bisa lari mungkin karena efek slow yang diberikan oleh Idok. Datang lagi kali ini dari King Gugun, siap untuk memberikan follow up, masih menunggu durasi dari Mortar Coil terlalu dalam nampaknya, namun ada tarikan, ditarik lagi dari Idok. Boy masih bisa ditumbangkan, Immortalnya pecah namun King Gugun bisa untuk tumbangkan. Masih ada Immortal yang bisa menyelamatkan ke arah seorang King Gugun dan Owen dalam bahaya cukup besar. Eliminasi bisa di-secure oleh seorang Owen. Satu pertukaran yang mahal, bahkan dia masih mencoba melarikan diri dengan adanya satu Immortal yang masih ada di dalam tubuhnya. Oke, di reset lagi.
Bosku, iya tadinya mereka dapetin ke arah seorang di ternyata belum bisa dimaksimalkan karena mereka harus menukar King Gugun dan juga Gobs-nya. Agak sedikit terburu-buru. Mungkin itulah yang terjadi dari teman-teman bosku. Ketika udah nggak ada D, memang source damage utamanya hilang. Tapi jangan lupakan Owen. Owen yang memang itu menang match up lawan King Gugun. Bikin King Gugunnya nggak bisa banyak bergerak. Apalagi kali ini Lord yang terbuka. Waduh. Tanpa adanya King Gugun dan juga Gobs, nggak ada yang bisa buka vision. Dan Lord ini seperti harus diberikan free ke arah Onyx Prodigy. Harus diikhlaskan begitu saja. Kalau ngelihat Lord-Lord sebelumnya, ini bisa ditahan sama bosnya. Tapi bakal berbeda rasanya. Untuk Lord yang sekarang, pertama mereka udah ke evolve dan harusnya udah belajar dari kesalahan, dia langsung nge-build ke arah Immortal. Dan kita akan lihat apakah impact dari Immortal ini bisa dimaksimalkan. Rose Gold bahkan dibawa oleh seorang Gugun. Menambahkan lagi dari segi shields-nya. Mid-nya mulai masuk, Lord-nya, Lord Evolve. Jangan lupakan itu lumayan sakit. Dan ini minionnya lumayan rapi, atasnya masuk bersama dengan mid lane dan Madosnya udah mulai keluar. Coba ditarik untuk Lordnya ke area sebelah kanan, Cherry terkena damage begitu besar. Base-nya. Tapi